Lintas Manual sepekan kembali ke hadapan Anda. Layanan perpustakaan PAL 6 di bawah pengelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan siap dibuka kembali di era new normal, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung. Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Muhammad Sarifudin mengharapkan perpustakaan dapat menjalankan protokol kesehatan secara maksimal dan menginginkan adanya tenaga medis yang disiagakan agar dapat melakukan pertolongan pertama jika terjadi hal yang sifatnya darurat pada pengunjung perpustakaan PAL 6. Menindaklanjuti rencana dibukanya kembali layanan perpustakaan PAL 6 di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi M. Sarifudin meninjau langsung kesiapan bidang layanan perpustakaan PAL 6 pada Rabu 3 Juni 2020. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hajah Nurliani bersama Sekretaris dan Kepala Bidang Layanan serta jajaran lainnya untuk memperlihatkan kesiapan layanan perpustakaan PAL 6 dalam menerima pengunjung di era new normal. Saat ini layanan perpustakaan PAL 6 siap untuk menerapkan protokol kesehatan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, tempat mencuci tangan, penerapan jaga jarak bagi pengunjung, hingga pembatasan jumlah pengunjung. Dan tinggal menunggu perintah serta keputusan pemerintah untuk dapat kembali memberikan layanan perpustakaan. Bahwa kami sudah siap melaksanakan pelayanan di era new normal. Kami tinggal menunggu kapan kami boleh buka, itu saja. Kami pada dasarnya kami sudah siap. Ada SOP yang diberlakukan Kak Bun ketika buka nanti nih? Ya ada, sejak mulai naik tangga ada kami beri jalur masuk maupun jalur keluar, kami juga beri garis merah untuk jaga jarak. Jadi begitu di atas tangga kami sudah melaksanakan itu, nanti dijaga oleh pasukan kami yang dengan rompi COVID. Ada pembatasan pengunjung Kak Bun? Insya Allah ada, kalau tidak dibatasi kan sebagaimana kalian lihat sendiri setiap hari kami selalu padat pengunjung. Jadi akan kami batasi, mulai dari ruang anak kami akan batasi yang biasanya sampai penuh, kami akan batasi ruang anak itu hanya 1 PAUD. Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi M. Sarifudin mengharapkan perpustakaan dapat menjalankan protokol kesehatan secara maksimal dan menginginkan adanya tenaga medis yang disiagakan agar dapat melakukan pertolongan pertama jika terjadi hal yang sifatnya darurat pada pengunjung perpustakaan PAL 6. Dari bawah naik ke atas, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Terus social distancing, Ibu Kepala Perpus juga sudah melakukan penataan ruang terkait ruang-ruang baca. Nah, satu hal yang paling harus kita sama-sama evaluasi, saya tadi meminta agar ke depan bisa disiapkan tenaga medis. Karena ini kan menyangkut keselamatan semua orang yang datang maupun pegawai di sini. Itu yang menjadi perhatian saya pada perpustakaan di sini. Pihak Dispersip Kalsel berjanji akan menindaklanjuti arahan Wakil Ketua DPRD Provinsi untuk mengadakan tenaga kesehatan agar dapat mendukung jalannya layanan kepada masyarakat dan penerapan protokol kesehatan. Ahmad Ihsan, Banjar TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Matnor Ali menilai cukup bagus serapan anggaran COVID-19 yang ada di Dinas Sosial dan di BPBD Kota Banjarmasin. Ya pemirsa, sementara itu pula bantuan sosial yang disalurkan Dinas Sosial Kota Banjarmasin ada 3 sumber dana, yakni berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, bantuan pemerintah Provinsi Kalsel, dan dari APBD Kota Banjarmasin. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, menyatakan dari 52.000 yang disiapkan untuk tersalurkan 49.000 sekian. Karenanya ada sisa anggaran untuk bantuan bagi 2.700 kepala keluarga. Sedangkan untuk sisa anggarannya ada di kas daerah Banjarmasin.
Menurutnya untuk bantuan sosial yang disalurkan instansinya ada 3 sumber dana yakni berasal dari APBN, bantuan pemerintah provinsi dan APBD Kota Banjarmasin. Ya memang karena memang ada bukan ya sisa, ada sisa. Berapa pas sisa? Sisanya itu ada 2.700-an. Karena kita kan penyalurannya berdasarkan dari permintaan. Bukan kita siapkan, kita gelontorkan semua, nanti siapa yang terima kita 52.000-nya. Karena usulan yang masuk ke Dinas Sosial itu cuma ada berapa? Ada hampir 49 ribuan, 49 ribu KK itu kita salurkan bantuan sosial. Ada 3 sebenarnya bantuan sosial, ada 3 sumber. Jadi pertama yang tadi yang dia tanyakan dari APBD Kota Banjarmasin itu ada sembako berupa paket sembako 1 dengan nominal 100.000, kemudian ada 250.000 tunai. Nah dari APBN itu yang mungkin pian tahu itu ada 600.000 kan dapatnya, 600.000 itu yang disalurkan ke kantor pos. Kemudian ada sumber dana yang ketiga adalah dari APBD provinsi yang 100.000 per bulan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Jadi satu kepala keluarga akan menerima 300.000 tapi dibayarkan 100.000 per bulan. Kepala BPBD Banjarmasin Hilmi menyatakan ada sisa 18 miliar anggaran di instansinya, namun alokasi penggunaannya sudah ditentukan hanya belum dibayarkan. Kurang lebih 18 miliar. Alokasi penggunaannya belum terbayarkan karena mereka kan harus melengkapi SPJ yang harus disampaikan mereka, termasuk juga untuk kurang lebih 2 miliar lagi kan untuk dinas sosial ini, untuk bansos, untuk yang terdampak itu, termasuk juga untuk ODP, PDP dan yang reaktif itu. Dijelaskannya salah satunya untuk insentif petugas COVID-19 kelurahan dan kecamatan yang perharinya Rp100.000. Insentif tersebut akan dicairkan setelah ada SPJ-nya. Murtasiah, Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, menutup lintas Banua sepekan kali ini kita berbicara mengenai masyarakat suku Dayak Meratus yang ada di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana mereka melaksanakan tradisi aru adat Balai Ramang. Sementara itu, Kepala Adat Balai Ramang menyebutkan untuk menjaga tradisi aru adat, pihaknya membimbing 25 kepala keluarga agar secara turun-temurun menjaga tradisi tersebut. Di Kampung Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masyarakat suku Dayak Meratus melaksanakan aruh adat Balai Ramang. Aruh adat adalah salah satu tradisi kebudayaan yang masih sangat terjaga di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu 1 tahun, masyarakat setempat melaksanakan 3 kali aruh adat, yaitu Tolak Bala, Mahanyari, dan Kalang Tahun. Aruh adat ini diiringi dengan beberapa musik seperti gendang yang terbuat dari pohon kayu sulangsing, gong dengan hiasan mirip burung enggang, dan juga gelang hiang yang berfungsi sebagai peningkat spirit bagi para balian. Aruh adat dimulai dengan tarian Manggarak Balai sebagai pengusir roh-roh yang tidak baik. Aruh adat ini berlangsung selama hampir 8 jam, dimulai pukul 10 malam dan berakhir pada pukul 7 pagi. Karani selaku Kepala Adat Balai Ramang menyebutkan untuk menjaga tradisi aruh adat, pihaknya membimbing 25 kepala keluarga agar secara turun-temurun menjaga tradisi tersebut. Kepala adat ini menambahkan, jabatan kepala adat sendiri dipilih berdasarkan musyawarah dari para tokoh masyarakat adat setempat dan tidak harus berdasarkan garis keturunan. Itu kan turun-temurun. Turun-temurun. Turun-temurun kan itu bukan panjenengan, cuma kepada Tuhan sampai ke panjenengan bahwa di dalam kampung ini kan ada ketuanya, kelompoknya itulah yang artinya nang berdiri menjaga. Di sini kan 25 kakak, itulah yang dibimbing, kan aku yang membimbing. 25 kakak ini harus bimbingan kok. Di dalam Bang ini harus selamat semuanya. Untuk itu kami harus bertahan. Satu pertama dipanjangkan umurnya, kedua rezekinya, ketiga pertahankanlah imannya. Ahmad Rizky, Barabai, Banjar TV.
Ya pemirsa, saya sudah perjumpaan kita tentunya di Lintas Banuas Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2020. Saya Ratu Nahar dan rekan saya Rianti Risni, dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga mohon maaf atas kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya pemirsa, walaupun new normal diberlakukan dan tempat keramaian dibuka, tetaplah selalu patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan kita semua. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.